Selamat pagi, nama saya Iren Priscilla Giovanna dengan NIM 53798. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi wawancara bersama dengan HRD untuk memenuhi tugas UAS Professional Designer Ethics. Oke, terima kasih Iren. Pertanyaan yang pertama, ceritakan singkat tentang diri Anda. Baik, perkenalkan, nama saya Iren. Saya memiliki latar belakang pendidikan Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Selama berkuliah, saya pernah bekerja sebagai desainer di sebuah agensi kreatif dan saya juga aktif di beberapa organisasi sebagai divisi desain, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada kuliah sehingga saya mampu untuk mempertahankan IPK yang baik. Saya merupakan seorang yang senang menggali ide-ide kreatif dan menciptakan solusi desain yang inovatif. Saya percaya bahwa desain bukan hanya tentang menciptakan suatu visual yang menarik, tetapi juga tentang bagaimana desain mampu membuat orang memahami tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Oke, coba ceritakan kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Baik, kelebihan yang saya miliki termasuk kemampuan kreatif pastinya, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi dengan tren desain terbaru. Saya juga merupakan seorang yang perfeksionis, di mana sebagai desainer, hal ini tuh membuat saya mampu berkomitmen pada detail dan kualitas. Namun saya juga menyadari dan selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan saya dalam manajemen waktu. Saya saat ini sedang belajar secara aktif untuk meningkatkan keterampilan tersebut dengan menggunakan beberapa aplikasi atau alat yang membantu saya seperti menggunakan Notion dan Google Calendar. Apa yang Anda suka dan tidak suka dari pekerjaan desainer? Baik, sebagai seorang desainer, saya memiliki suka dan duka sendiri. Saya sendiri sangat menikmati proses kreatif dari pemahaman brief, konsep, sampai ke implementasi desainnya. Saya menikmati tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan solusi desain. Tidak suka saya mungkin terkait dengan tekanan dari segi waktu, di mana saya ditemukan dengan deadline-deadline yang ketat sehingga saya harus terus-menerus bekerja di bawah tekanan. Tetapi saya belajar untuk mengelola waktu dengan baik sehingga saya dapat bekerja dengan lebih efisien. Apa yang Anda lakukan jika Anda ingin mengajukan ide pada saat briefing proyek? Yang pastinya saya akan memastikan untuk mendengar brief dulu secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya briefnya sudah tersampaikan, maka saya akan mencatat informasi-informasi penting. Jika saya memiliki ide atau konsep yang relevan, maka baru saya akan ajukan dan yang pastinya mengajukannya dengan jelas dengan memberikan argumen yang mendukung juga. Apa yang Anda lakukan jika rekan kerja Anda sesama desainer melakukan kekeliruan dalam mengerjakan brief? Saya akan mencoba untuk berkomunikasi secara terbuka dengan rekan kerja tersebut. Saya akan berbagi pemahaman saya tentang briefnya, saya akan menanyakan di mana kesulitan yang dia alami, dan juga pastinya saya akan mencari solusi bersama dengannya. Oke, apa yang Anda lakukan jika atasan Anda melakukan kekeliruan dalam menjelaskan brief? Saya akan berusaha untuk mencari klarifikasi tambahan dan memastikan bahwa saya memiliki pemahaman yang tepat sebelum memulai proyeknya. Jika masih ada ketidakjelasan, maka saya akan mengkomunikasikannya dengan sopan dan profesional kepada atasan tersebut. Ceritakan pengalaman Anda ketika berada di situasi yang sulit dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Pengalaman sulit pernah saya alami bersama dengan rekan-rekan saat mengerjakan suatu proyek, di mana kami mendapat brief dadakan dari klien dengan deadline yang sangat amat ketat, tapi worklist yang sangat-sangat banyak. Nah, yang saya lakukan pada saat itu, saya bekerja sama dengan tim dengan lebih efisien, dengan cara membuat skala prioritas tugas, dan pastinya tetap tenang di bawah tekanan. Hasilnya, saya dan tim berhasil menyelesaikan proyek dengan sukses. Oke, hal apa yang bisa meyakinkan kami untuk merekrut Anda? Melalui pengalaman saya sebagai desainer, saya mampu membawa kombinasi keterampilan, kreativitas, dan dedikasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Saya siap berkontribusi secara positif pada tim ini dan membawa ide-ide segar untuk mendukung visi misi perusahaan. Apa yang membedakan Anda dengan desainer yang lain? Selain keterampilan desain yang saya miliki, saya juga memiliki kemampuan intrapersonal yang baik dan kemampuan beradaptasi yang cepat.
Saya juga merupakan seorang yang ambisius dalam mencari peluang untuk belajar dan berkembang. Mungkin hal-hal tersebut yang membedakan saya dengan kandidat-kandidat lain. Oke, pertanyaan terakhir, apa rencana Anda di 3-5 tahun ke depan? Dalam 3-5 tahun ke depan, saya berharap untuk terus berkembang sebagai desainer dengan memperluas portfolio saya dan mungkin memimpin sebuah proyek dalam tim. Saya juga tertarik untuk terus mempelajari tren terbaru dalam industri ini dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan ini. Oke, thank you Iren. Baik, terima kasih atas kesempatan ini dan saya sangat berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan tim kreatif Anda. Sekian, terima kasih.